Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Fadia Rahmi, Khairul Ansari, Muhammad Dafa Prayuda, Salsabila Sifa, dan Yuninda Amalia. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang konsep dasar sistem. Sistem adalah kumpulan dari suatu prosedur-prosedur yang mempunyai tujuan tertentu. Pengertian sistem dengan pendekatan subsistem atau komponen. Sistem kumpulan dari komponen yang saling berkaitan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Definisi sistem, suatu rangkaian proses yang saling berinteraksi antara satu elemen dengan elemen lain dengan tujuan tertentu. Selanjutnya ada karakteristik sistem. Terdiri dari komponen sistem, yaitu suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi dan bekerja sama membentuk satu kesatuan. Komponen-komponen sistem tersebut dapat berupa subsistem atau bagian-bagian dari sistem. Selanjutnya ada batas sistem. Batasan sistem merupakan daerah yang membatasi antara sistem dengan sistem yang lain atau dengan lingkungan luarnya. Batas sistem menentukan konfigurasi, ruang, lingkup, atau kemampuan sistem. Luar sistem. Suatu sistem yang ada di luar lingkup atau batasan sistem yang mempengaruhi operasi sistem, baik pengaruh positif maupun negatif. Penghubung sistem sebagai media menghubungkan sistem dengan subsistem yang lain. Masukan sistem. Segala sesuatu yang dimasukkan ke dalam sistem sebagai bahan yang akan diolah lebih lanjut untuk diproses. Pengolah sistem, yaitu suatu proses yang akan melakukan perubahan dari masukan menjadi keluaran yang diinginkan. Keluaran sistem, hasil energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna. Keluaran ini merupakan masukan yang berguna bagi subsistem yang lain. Tujuan sistem. Suatu sistem pasti mempunyai tujuan. Tujuan inilah yang akan mengarahkan sistem. Tanpa tujuan, sistem tidak akan terarah dan terkendali. Sistem dikatakan berhasil apabila sistem tersebut dapat mencapai tujuannya. Pengendalian dan umpan balik. Pengendalian dan umpan balik. Bagian pengendalian mempunyai peran utama menjaga agar proses dalam sistem berlangsung secara normal sesuai batasan yang telah ditetapkan. Pengendalian ini dapat berupa validasi proses maupun keluaran yang dapat dirancang dan dikembangkan secara terprogram. Umpan balik diperlukan oleh bagian kontrol sistem untuk mengecek terjadinya penyimpangan proses dalam sistem dan mengembalikannya ke dalam kondisi normal. Sistem abstrak versus sistem fisik. Sistem abstrak adalah sistem yang berupa pemikiran atau ide-ide yang tidak tampak secara fisik. Misalnya, sistem teologi, yaitu sistem yang berisi gagasan tentang hubungan manusia dengan Tuhan. Sedangkan sistem fisik merupakan sistem yang ada secara fisik. Misalnya sistem komputer, sekolah, penjualan, dan lain sebagainya. Sistem deterministik versus sistem probabilistik. Sistem deterministik versus sistem probabilistik. Sistem deterministik adalah sistem yang beroperasi dengan tingkah laku yang dapat diprediksi, misalnya sistem komputer. Sedangkan sistem probabilistik adalah sistem yang kondisi masa depannya tidak dapat diprediksi, karena mengandung unsur probabilitas, misalnya sistem arisan dan sistem kesediaan. Sistem tertutup versus sistem terbuka. Sistem tertutup merupakan sistem yang tidak berhubungan dan tidak terpengaruh oleh lingkungan luarnya. Sedangkan sistem terbuka adalah sistem yang berhubungan dengan dan dipengaruhi oleh lingkungan luarnya.